صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا الإمام أحمد بن محمد وإلى روحه محمد راشد وإلى روحه محمد مستنير محمد بن حياة لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف أوتي ويكتب أبد الآبدين ودهر الدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah-Nya sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah yang Maha Menatap selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabat ila yaumil liqa. Qala al-Imam Ahmad bin Muhammad ihalatu al-a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Kemudian Imam Ahmad Sidin kembali melanjutkan perkataan Sidin. Ujar Sidin, engkau menunda-nunda, engkau memperlambat akan amal-amal atas adanya kelapangan, termasuk itu kebodohan diri engkau. Engkau berlambat-lambat menunda-nunda akan amal ibadah, sementara engkau itu mempunyai kelapangan waktu. Itu adalah termasuk kebodohan yang ada pada diri engkau. Maksudnya adalah idza kana 'abdu multabisan bihalin min ahwali dunia, apabila seseorang hamba dia sibuk dengan keadaan
sehingga beribadah tak tinggal, sehingga amal ibadahnya ada sawat dikerjakannya. Gara-gara bersangatan sibuk dengan satu pekerjaan, baik pekerjaan itu mencari uang atau yang lain-lainnya. Wa ahalla dzalikal amal ala faraghihi min tilkal ishtighal, dan dia menunda-nunda akan beramal atas waktu lapangnya daripada itu kesibukannya. Orang keluar pegawai sibuk lalu datang. Nah, ketika dia datang ada waktu lapang. Cuma waktu lapang tadi kadang digunakannya untuk beribadah. Kenapa? Karena sudah lapar, karena sudah uyuh. Waqala, dan dia berkata, ujarnya, idza tafarragtu amaltu, dan dia berkata, apabila aku lapang, apabila ada aku sibuk, maka aku akan beramal. Aku ujarnya karena apabila sudah lapang, aku beramal. Ujarnya apabila sudah habis kesibukan, karena aku beramal. Jadi kada beramal artinya sudah habis sibuk beramal. Tontong sibuk lalu kelaparan, kada sawat pulang beramal. Lalu inya mengucap kaina janya aku sudah sugih, aku hanya beramal ibadah. Kaina aku sudah tua, hanya bertaubat. Kaina fadzalika min ru'unatin nafsi, maka yang demikian itu ujar Imam Ahmad bin Muhammad daripada kebodohan diri. Itu termasuk orang bodoh di sini, menunda-nunda beramal. Aku sibuk lagi jadinya. Kaina mun aku ambil sibuk, sugih sudah kaina hanya menuntut ilmu, hanya beramal ibadah. Pas mati, nah itu ngarannya bodoh tadi. Mahadang kaina pas mati. Warunatu dharbun minal hamaqah, dan ru'unah itu satu macam daripada kebodohan. Wa hamaqatuhu min wujuhil awal, dan kebodohannya itu daripada jalan yang pertama. Jalan yang pertama orang itu disebut bodoh, yaitu ujar sidin, dia itu sibuk dengan pekerjaan dunia, lalu inya mengucap kaina aku habis sibuk hanya beramal beribadah. Kaina aku habis sibuk hanya aku sembahyang berjamaah. Ujarnya, nah orang yang seperti itu, ucapan seperti itu kebodohan yang pertama. Maksudnya apa? Isarul dunya al-akhirah. Orang itu mengutamakan dunia atas akhirat. Nah, jadi yang pertama orang yang bodoh itu secara ringkas ujar sidin yang pertama, dia mengutamakan dunia atas akhirat, menunda
Apa garang maksudnya? Arti mengutamakan akhirat daripada dunia itu apa maksudnya? Ujar para ulama, kita cinta lawan dunia 50%, cinta lawan akhirat 60%. Itu ngarannya mengutamakan akhirat daripada dunia. Semangat hatinya talabih, semangat akhiratnya talabih daripada dunia. Bukan diartikan orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia itu akhirat malu, ada seperti itu. Cuma ada juga nanti itu akhirat aja ibadah aja, ada juga. Cuma yang dimaksud secara umum di sini, orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia adalah orang yang melebihkan sedikit akhirat daripada dunia. Maka oleh sebab itu ketika ulun berucap di masjid ini, ulun mengkawa jadi ketua masjid ini orangnya mengutamakan akhirat daripada dunia. Banyak nak ada bani dikira kalau mengutamakan akhirat melulu. Nah, bukankah itu maksudnya? Artinya dunia tetap dicari, tapi akhirat semangat di hati itu tak kenal daripada dunia itu. Kayak apa contohnya? Orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia, contohnya nih, orang ini misalnya menggawi berumah atau berdagang. Ketika sampai waktu sembahyang, ambilnya semangat hatinya itu kuat ke arah akhir, sehingga pekerjaan dunia itu ditinggalkannya. Lalu ia menghadap kepada Allah, ya Allah, ulun tinggalkan dunia. Kenapa? Karena ini adalah perintah Dia. Karena ulun lebih cinta lawan akhirat daripada dunia. Jadi ulun tinggalkan dunia. Karena apabila sudah tuntung, hanya ulun mencari dunia. Nah, itu artinya mengutamakan akhirat daripada dunia. Pian misalnya begawi tiap hari berumah. Ulang wisukan datang kamarian, jujur sembahyang kan, asal sembahyang juga. Nah, pas kamarian ragu, besong-song balik jam 3, rajin jam 5, unik jam 3. Kenapa? Malam Kamis ada majelis taklim khusus bacaan di Masjid Al-Wusta. Nah, itu ngarannya mengutamakan akhirat daripada dunia. Apabila pian itu begawi sampai seperti biasa kelaparan, kauyuhan, lalu kada kawa lagi duduk di majelis taklim, nah itu yang disebut dengan mengutamakan dunia daripada akhirat. Maka oleh sebab itu ujar para ulama, bisa-bisalah engkau itu menjaga akan waktu, memelihara akan waktu, mengatur akan waktu, agar jangan sampai waktu itu nang mengatur kita. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa membagi waktunya. Orang yang beruntung adalah orang yang punya jadwal waktunya. Waktu sembahyang berjadwal, waktu majelis taklim ada waktunya. Nah, itu orang beruntung. Waktu itu seperti pedang. Pedang itu sangat besar manfaatnya, tapi bisa memudaratkan lawan kita. Pedang itu bisa memutuskan leher kita sendiri, mensalahgunakan. Nah, jadi secara ringkas, orang yang mengutamakan akhirat itu yaitu orang yang melebihkan sedikit daripada dunia. Melebihkan sedikit daripada dunia. Jangan sampai dunia itu nang memperbudak kita. Pian diisi duit ada, lalu ada nang mintaan gasan acara maulid, pian ada duitnya lebihan, gasan anak kawan memberi
kita pulang bisa miskin, sanggup kada jadi masalah. Ujar nang laki, ujar nang bini, banyak tukarakan beres habis. Jadi jawabannya duitnya habis disumbangkan sejuta tadi, 2 juta disumbangkan. Nah ini ngarannya berlebihan ini. Tapi lamunnya bini akur-akur aja, kita lah menyumbang berhabisnya. Kita biar kalaparan kan masalah, udah pokoknya bini sama-sama aja katanya masalah. Anak akademisi juga misalnya menyumbang panjang berhabis, anak menangis. Nah ini berdosa jadinya menyumbang karena ada kewajiban si anak tadi. Nah lamun kita misalnya begawi sampai waktu sembahyang, tapi kada tahu sembahyang, asal kada nyaman aja apa kalau ada najis, asal kada nyaman kalau imam minta ampun naik lawan Tuhan. Ya Allah, waktu dia memanggil sudah sampai, ampuni ulun ya Allah. Nah itu orang yang masih dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Artinya semangatnya itu tinggi, cuma keadaan yang kada kawa untuk melaksanakan itu keadaannya. Nah jadi orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia tadi, orang yang diisi duit lalu inya kada menyumbang. Ujar nang bini, kita menyumbang yuk. Wah sayang aja nang bini, kalau sering menyumbang. Nah ini artinya orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat karena ada bendanya, tetapi dia berhakun untuk memberikan itu. Walaysa hadza min sya'nil uqala'il mu'minin, dan tiada ini daripada perkara orang-orang mukmin yang berakal. Ya Allah, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat, dunia diutamakannya tak lebih daripada akhirat. Ini ujar sidin itu pada termasuk orang mukmin yang berakal. Makasar kalau sidin lah pada akalnya orang itu kada bakal, cuma bujur dasar itu kayak apa lagi. Orang itu bakal pasti dia mengutamakan yang kekal, yaitu akhirat. Dunia setumat benar dia, setumat benar. Makanya ngarannya dunia. Allah itu mengatur dunia ini pas, kalimatnya pas, ciptaannya pas, kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini pas. Dunia, arti dunia itu dana, hampir, dekat, ada lawas, kan sesuai namanya. Dunia itu artinya hampir, kada lawas. Nah ketika kita mati, hanya kita merasa, oh masa umatnya dunia. Nah ketika mati kita hanya tahu asas umat panar dunia ini dasar bujur setumat. Kenapa jadi setumat? Karena dunia ini masih kawan dihitung. Umur paling panjang 70, nah masih dihitung. Akhirat kekal selama-lamanya, ada lagi batas-batasnya. Nah semestinya nang kekal itu nang kita utamakan daripada sesuatu yang sangat hampir dengan umat ini. Maka oleh sebab itu orang-orang ahli ukama mereka berkata bahwasanya dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Dunia ini hanya sebagai tempat amal ibadah sebanyak-banyaknya. Persinggahan aja. Orang singgah semata pulang. Kebiasaannya kapal itu singgah di pelabuhan situ. Ada lepas paling ke kami, tukang supirnya atau penumpangnya, pir-pirnya singgah selamat. Apa di supir? Nama kami singgah supirnya. Kebiasaan di situ ada jawaban, di situ tukang singgah. Ada lawas singgah, pulang berangkat. Nah itulah dunia. Lamun kita ini asal awas turun lah 40 tahun, 50 tahun sudah hidup dunia, asal awas beribadah aja, asal
pikakan ulun ke dalam dunia ulun hendak hidup setumat kadar, setumat barang biar 5 menit cuma ada kawal lagi. Wa huwa khilafu ma uliba minhu, dan dia itu menyalahi sesuatu yang dituntut daripadanya. Nah, itu menyalahi ibaratnya. Semestinya akhirat yang lebih kita semangati daripada dunia itu. Nah, itu yang pertama, ujar Sidin, orang yang bodoh adalah orang yang mengutamakan dunia atas akhirat. Orang yang mempunyai waktu lapang tetapi dia kadang beribadah. Orang yang mempunyai waktu lapang tetapi dia kadang duduk di majelis ilmu. Wasani yang kedua, ujar Sidin, orang yang bodoh itu taswifu bil amal ila awali faraghihi, memperlambat, menunda-nunda dengan beramal sampai waktu lapang. Waqad la yajidu muhlatan bal yaqtibul maut qabla dzalika, dan terkadang dia tiada memperdapati waktu kosong, bahkan menyambar akannya oleh kematian sebelum yang demikian itu beramal. Ujarnya kaina dulu beramal, kaina dulu menuntut ilmu, kaina dulu sembahyang, kaina dulu bertaubat. Ujarnya kaina menghadang waktu kosong, kaina menghadang waktu lapang. Pas mati disambarnya oleh maut lalu mati. Nah, ini orang yang paling menyesal di dalam kubur. Orang yang paling menyesal orang yang kada sawat beramal dan bertaubat kepada Allah. Au yazdadu syughluhu, atau bertambah-tambah sibuknya. Nyata itu ya. Aku dia kaina dahulu duduk di majelis taklim. Aku hendak cari duit dulu. Bertambah sibuk, makin kada kawa duduk di majelis taklim. Bertambah sibuk, makin kada kawa ibadah. Antara dua, mun kada mati sibuknya bertambah. Nah, supaya kita itu jangan tertipu daya, langsung dipotong. Jangan kaina-kaina, dipaksakan. Kan nafsu ini kan tujuh benar, hanya melambat-lambat. Nafsu itu kan tujuh nyaman. Itu nafsu deh. Dilawan di nafsu tadi, nang nafsu nang kada hakun nih. Nah, jadi ujar Imam Busiri, nafsu itu seperti kanak-kanak namanya nyusul tuh. Kada diambilnya, kada ambil nyusul. Itu nafsu, ketujuh nyaman ninya. Jadi mengkada kita nang beristilah ambil dipaksakan, maka nafsu itu kada kawa kita tunduk makan. Karenanya nyaman terus. Ujar nafsu, jangan duduk di majelis taklim. Ujar akal, baik duduk ulakin. Kaina sudah mati, kau hanya tak menyesal kaina kada duduk di majelis taklim. Ujar nafsu, lambat lagi mati. Nafsu itu berada di dalam diri kita. Kita kada sadar nang antara nafsu lawan akal ini berkelahi, kada sadar kita. Padahal nafsu lawan akal ini tiap hari berkelahi. Ujar nafsu kebaikan, ujar nafsu kejahatan, ujar akal jangan. Nafsu kejahatan, ujar akal jangan. Tiap kali berkelahi. Apabila manang akal, ia namanya berbuat baik. Apabila nafsu nang manang, ia nang ada berbuat baik. Adanya alasannya, macam-macamnya alasan, sehingga untuk kebaikan itu yang ada kawan. Nafsu tuhnya awak garing kedakon, engkau sehat terus. Nafsu tak itunya. Padahal garing itu luar biasa apabila sabar. Pahalanya bermana-mana. Cuma nafsu ada hakulnya. Kita disibui menyumbang
Syaitan kita bacakan bismillah wahainya, bacakan la ilaha illallah wahainya. Nafsu mengkala kita lawani ada tumpuk inya berada di awal kita. Nafsu nang jahat maksudnya. Nah, jadi secara ringkas bahwasanya satu kebodohan dari Imam Ahmad bin Muhammad, orang yang mempunyai waktu lapang tetapi dia kadang mempergunakan waktu lapang itu untuk beribadah kepada Allah. Dia mengutamakan dunia daripada akhirat dan dia memperlambat amal ibadah sehingga maut itu datang menjemput nyawa. Kada sedikit manusia biar kada sedikit orang nang mati kada sawat bertaubat. Orang nang mati kada sawat beribadah. Kenapa? Karena inya kaina gede. Asa panjang ya periksa kada penyakit, kolesterol aman, kadar gula aman, apalagi asam urat aman juga, wajahnya awas lagi jalan mati, buburinya pompin nanti pompin sekarung. Pas mati mendadak beramal kada sama, bertaubat kada sama. Nauzubillah min dzalik. Itulah orang yang paling rugi, orang yang menunda-nunda. Nah, jadi nang penting itu semangat akhirat itu lebih besar daripada dunia. Walaupun kita sayang menuntut dunia, tapi ingat akan di hati tujuan kita adalah akhirat. Apabila sampai waktu, laksanakan perintah Allah. Apabila ada kawa, minta ampun lawan Allah. Tak ampuni ulun ya Allah. Ulun tak lambat sebagai ampuni Allah. Nah, itu anak berakal dari sini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Kemudian di antara wali Allah Subhanahu wa taala Syekh Abu Madyan Al-Maghribi. Ismuhu ngaran Sidin Syu'aib wa wulida fi Madyan. Sidin dilahirkan, Syu'aib ini di kota Madyan. Wa qabruhu dan kubur Sidin di Madyan juga. Sama zahirun yuzaru. Nah, di sana kuburan Sidin itu nampak karamat Sidin, banyak orang menziarahi. Abu Madyan ini paling terkenal. Cuma ngaran Sidin kada terkenal, Syu'aib ngaran Sidin. Qala Syekh Abdul Hajjaj, telah berkata Syekh Abdul Hajjaj, sami'tu Syekhana Abdul Razzaq yaqul. Aku di Sidin mendengar guru kami Abdul Razzaq Sidin berkata, laqitu Hadra alaihi salam, sa'altuhu an Syekhina Abi Madyan. Ujar Abdul Hajjaj mendengar guru Sidin berkata, aku bertemu dengan Nabi Khidir, lalu aku bertanya akannya tentang Syu'aib. Jadi Abdul Razzaq itu tamu Nabi Khidir. Untung benar lah, untung benar ketemu Nabi Khidir ini. Maka ujar apabila orang ketemu lawan Nabi Khidir itu tanda orang wali. Tanda wali itu ketemu lawan Nabi Khidir. Nah, Sidin bertanggungan lawan Nabi Khidir Abdul Razzaq. Lalu Sidin bertanggung tentang guru Sidin nih, si Abi Madyan, si Syu'aib. Wahai, cakap bahasa ceritanya, wahai Nabi Khidir, kayak apa pendapat dia tentang Syu'aib itu? Apakah si itu orang hebatkah, kayak apakah, orang alimkah, kayak apakah? Faqala al-Hadar. Maka menjawab Nabi Khidir, ujar Nabi Khidir, wal imamu siddiqin fi hadzal waqti. Itu Syu'aib, itu Abu Madyan, beliau adalah pemimpin orang-orang yang benar. Di kota ini Sidin yang paling benar Abu Madyan, yang paling benar Syu'aib. Syu'aib itu ya Abu Madyan. Yang paling alim Syu'aib, yang paling jujur Syu'aib. Pada ini waktu
Yang paling makrifah kepada Allah Syuaib. Jadi banyak buat sidin istironi. Cara kita bahasa kita wah inilah caranya bahasa kita wah ini. Misalnya kan kayak arwah guru sudi misalnya tentang mana Nabi Haidir. Kan tidak ada kisah-kisah tentang itu sih tentang mana Nabi Haidir. Lalu sidin tetap pun wahai Nabi Haidir di masa ini siapa yang paling alim? Lalu Nabi Haidir misalnya hanya menolak guru sekumpul. Pokoknya di zaman ini yang paling makrifah guru sekumpul, yang paling hebat guru sekumpul, yang paling banyak keramat guru sekumpul. Cara bahasa kitanya tentang kayak itu. Karena tiap-tiap zaman dan masa itu ada yang wali, yang hebat seperti itu tadi. Nah ingat situ mudah-mudahan berkat keagungan dia dalam mimpi seorang wali Allah yang besar di masa sini, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada barataan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita ma'arwah atas nama Bapak Haji Muhammad Usmani Rahman bin Haji Abdul Rahman. Ini dia yang telah mudah-mudahan sidin diberikan rahmat dan keampunan Allah. Bismillah.